السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول وآخر الباقي بلا تهور ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وعلا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فقال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية والمعنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. الحديث. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. Mohon jamaah berdiri dulu semua. Ibadallah بفضل الله ويا أوطان
وكونوا أولنا لله حسن الله سألناكم ولسوف رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله عباد الله. Ya semuanya. Li'ajlillah wa kulu azanallah fa ya Rabbi bisadati ta'aqqaq li isyarati azatati bisharati wa yasbu'atuna lillah ibadallah. بكسب الهجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله. وكونوا أولنا لله حسن الله بفضل الله. صدق الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا أولنا لله حسن الله بفضل الله. على الكفيل صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا أولنا لله حسن الله بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه
ببركة الصلوات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terhormat pengatur waktu pemindah acara Bapak Ustaz Bupati, yang terhormat para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para asatidz, para tokoh pejuang agama Allah yang tidak disebutkan namanya satu persatu, kita doakan sama-sama para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat, semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan, dan selalu dapat membimbing dan membina kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah setempat, Bapak Lurah beserta jajaran, para ketua RT, para ketua RW, wabil khusus Sohibil Walimah, Bapak Muhyiddin sekeluarga, semoga walimahnya ini ada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan putra yang dihitan, yang sudah dihitan, semoga dijadikan putra yang sholih, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, terutama agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kumpulnya kita di sini berada di dalam perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tiada kata yang pantas dan indah diucapkan seindah kata pujangga cinta, selain memanjatkan puji dan puja yang layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan hamba-hambanya ke dunia dengan dihiasi oleh berbagai macam flora dan fauna. Dan Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang bersifat fisik material maupun nikmat yang bersifat mental spiritual, terutama nikmat yang sangat amat besar, nikmat yang paling berharga yang selalu kita rasakan setiap hari, setiap malam, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat teriring salam semoga senantiasa selalu dawam tercurah kepada junjunan alam
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'innya, umum khususnya kita selaku umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaatul ujma'nya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Khitan ialah merupakan minas syara'i'il qadimah, merupakan syariat yang terdahulu, bukti yang nyata, dalil yang konkret bahwa khitan merupakan syariat yang terdahulu. Buktinya ialah Ibrahim Nabiullah wa Rasulullah wa Khalilullah. Sehingga Nabi kita pun Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah supaya mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wallahu a'lam bimuradi. Summa auhayna, kemudian telah aku wahyukan, kata Allah, ilaika maring sira Muhammad. Kemudian telah kami wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, supaya kamu wahai Muhammad mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Kemudian telah kami wahyukan ilaika kepada kamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu Muhammad mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah supaya mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim Khalil. Dan sebahagian agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin wa minhu al-khitanu, sebahagian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang harus diikuti oleh Muhammad dan umatnya ialah khitan. Masih. Maka kalau pakai marawis, pakai qasidah enak yang dihitan. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai abad anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Anjakan Pak Ajeng ke bawah kan? Hidayah, Ya? nasi dari ya. Tahu aja yang warga nasi dari ya katanya. Saya mau nggak tahu bukan jawab. Enak kita. Maka mudah-mudahan Bapak Muhyiddin, anaknya yang sudah dihitan, doakan selalu semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka ini doa dulu. Wa ta'ala jama'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ada sekelompok orang, segolongan orang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Muhammad, qaribun rabbuna? Apakah Tuhan yang kami sembah ini dekat? Kalau memang Tuhan yang kami sembah ini dekat, fanunajihi, maka kami akan munajat, akan berbisik kepadanya. Ambaidun rabbuna, apakah Tuhan yang kami sembah ini jauh? Maka kalau Tuhan yang kami sembah jauh, fanunajihi, maka kami akan menyeru, akan memanggil Tuhan kami yang kami sembah dari jauh." Kemudian turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah dengan tegas, wa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat bersama hamba-hambaku. Aku ini maha dekat terhadap hamba-hambaku. Seperti yang lagi jatuh cinta dulu kita, Bapak yang waktu masih muda, walaupun kamu jauh di mata, tapi selalu dekat di hati. Pak Haji Mariono tuh lagi muda gitu. Aku ini maha dekat, kata Allah. Aku dekat sekali terhadap hamba-hambaku. Bilangin Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibud da'wat da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan kepada hamba-hambaku yang memohon, yang berdoa, yang meminta. Idza da'ani, apabila hambaku memohon, berdoa, meminta kepadaku, aku akan mengijabah, kata Allah. Maka Pak RT bangun tengah malam berdoa, jangan lihat bola tengah malam bangun. Kayaknya semuanya bangun tengah malam karena Tuhan yang kita sembah ini dekat, kita berbisik. Kita tidak punya pekerjaan, kita bangun munajat kepada Allah. Ada artis berdoa pakai lagu. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku, ku serahkan semua ini padamu. Atau memang yang lagi duda kayak saya, atau memang yang bujangan yang belum punya jodoh, tengah malam bangun berdoa, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Mau diteruskan, bisa deh. Lain penyanyi soalnya. Berdoa munajat kepada Allah tengah malam. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan hamba-hambaku yang memohon, yang meminta, yang berdoa kepadaku, di manakala hambaku memohon berdoa kepadaku. Maka oleh sebab itu, bal yastajibu li, maka hendaklah, kata Allah, hamba-hambaku memenuhi perintahku, taat dan patuh terhadapku. Datang waktu sholat, datang waktu ngaji, datang waktu puasa, datang waktu dagang, datang waktu nonton bola, nonton. Jangan memaksiat Allah. Laksanakan, hendaklah memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'min
dan hendaklah hamba-hambaku beriman kepadaku. Kalau kita berdoa munajat kepada Allah, kita memenuhi perintah-perintah Allah dan kita beriman dengan sepenuhnya, la'allahum yarshudun, maka hamba-hambaku akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, Bapak Lurahnya baik, keagamanya ketat. Mudah-mudahan doakan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk memimpin Lebak Wali yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana doa saya ini nggak pernah dikabul oleh Allah? Maka Imam Ghazali mengatakan doa ini ibarat burung merpati. Maksudnya apa doa ini ibarat burung merpati? Coba kita lihat. Burung merpati bisa terbang nggak? Terbang dia. Kalau doa kita ingin terbang menembus ke atas sana, coba lihat. Burung merpati punya dua sayap. Sayap yang kanan itu ketika mau berdoa harus memuji dulu kepada Allah. Contoh, ya zal jalali wal ikram. Sayap yang kiri membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berarti ya zal jalali wal ikram Allahumma sholli, atau alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli. Burung merpati halal apa haram? Halal. Maka kalau doa kita ingin diijabah, minuman yang masuk, makanan yang masuk ke perut itu harus yang halal. Tinggal introspeksi diri, apakah minuman, makanan yang masuk kebanyakan halal apa kebanyakan haram? Maka mudah-mudahan walaupun doa kita belum diijabah oleh Allah, tidak di dunia, mungkin buat nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan jangan putus asa, doa kita pasti diijabah. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Insya. Maka itulah. Maka mudah-mudahan kita selalu berdoa, kita selalu membaca istighfar kepada Allah. Rahim kita ini tidak terlepas daripada salah dan dosa. Siapa sih yang enggak punya salah? Semuanya pasti punya salah. Baginda Rasul yang dijaminkan surga tidak mempunyai kesalahan, selalu membaca istighfar. Nah kita banyak dosa, banyak salah. Habis sholat langsung istighfar enggak, apa enggak? Ada yang kayak gitu di sini Pak RT Jojon? Ada? Aduh, ada katanya Pak Lurah nih. Kita bangun istighfar. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal Astaghfirullah. Kita bangun tengah malam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Tetapi kita jarang baca istighfar, jarang munajat kepada Allah. Kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh dengan Allah, jarang. Akan tetapi kita cinta-cintaan mulu, punya HP, cinta-cintaan mulu, bukannya punya HP untuk kebaikan, untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat yang sudah tua, nenek-nenek belagu banget, punya HP, bahkan bikin Facebook, websitenya khusus www.keriput.com. Waduh, itu nenek-nenek pakai legging warna pink, ngomongnya sisa Valentine. Pakai motor, naik motor Mio warna pink juga. Kemudian ke perapatan Parung ke sana, tinggal pemuda ketipu di belakang, diikutin, mundur lagi, diikutin, mundur lagi, pas belokan kata pemuda, innalillahi.
Spontan pemuda ngomong, bodinya si masa kini, mukanya masa gitu. Ya Allah, coba. Jangan banyak gaya. Kita malam yang sudah tua istighfar, munajat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, terus berdoa. Maka mudah-mudahan ini yang dihitan, siapa yang namanya tadi? Hafidzuddin Mufti. Mudah-mudahan ini kelak dewasa nanti bisa membawa syiar di sini, agama di sini untuk menyelanjutkan kampung Berbakwangi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kenapa adanya khitan? Muru as-subiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun. Maka ketika kita harusnya di bawah 7 tahun. Atau memang di umur 7 tahun. Kenapa adanya dihitan? Karena adanya dihitan ini untuk hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena kalau enggak dihitan masih ada yang menutupi zakar. Tahu zakar? Yang bening-bening itu. Zakar kalau belum dipotong itu najis masih ada di situ. Ya kalau sudah potong, terus aja udah tuh. Ini hubungannya dengan Allah, dengan ibadah. Karena Allah tidak akan menerima ketika menghadap kepadanya dalam keadaan najis, maka harus dalam keadaan suci. Najis tidak nyambung kepada yang suci. Suci nyambung kepada yang suci. Maka sehingga mudah-mudahan orang tua kepada anak ketika umur 7 tahun harus diperintahkan sholat. Kalau umur 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat, fadribuhu 'alaiha, maka pukul dengan pelan-pelan, jangan sampai mengeluarkan darah. Pelan-pelan. Ceng, sholat. Ceng, sholat. Ceng, sholat. Tapi merintah kepada anak sholat, orang tuanya dulu harus sholat. Ini memerintah anak, cong, sholat cong, sholat cong. Bapaknya di depan TV aja sama ibunya. Bagaimana coba? Mudah-mudahan nanti Hafidzuddin Mufti, mudah-mudahan sholatnya rajin, ibadahnya rajin, dan kelak menjadi manusia yang berguna di Berbakwangi. Amin ya Allah ya Rabbal. Akrimu أولادكم فإن كرامة الأولاد عبادة. Akrimu, harus memuliakan wahai orang tua, auladakum, terhadap anak-anak kalian. Fa inna karamatal auladi ibadatun, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak kita itu ialah ibadah. Kita mendidik, kita ngurus sampai besar, ternyata itu adalah ibadah. Tetapi kalau kita ngurus anak kagak becus, udah dewasa, bukannya berbuat kebaikan, malah berbuat kejahatan. Na'udzubillah min. Maka orang tua itu tergantung anak, celaka dan tidaknya orang tua tergantung anak. Anak celaka jasa tawala, anaknya cilaka indung jeung bapakna kabawa. Na'udzubillah min. Maka kalau punya anak yang soleh, enak ketika ada orang tua meninggal atau memang belum meninggal. Malam Jumat baca Yasin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Anak yang soleh buat orang tua. Coba kalau orang tua meninggal, anaknya malam Jumat ngaji enggak, malah nongkrong di pinggir jalan, bawa gitar, aku di sini. Ya benar, ya itu orangnya di situ benar. Aku di sini. Coba, itu siksaannya nyampe ke orang tua yang meninggal. Tergantung anak.
Tergantung. Maka mudah-mudahan anak-anak kita dari sekarang jaga, rawat, didik dengan baik, terutama dalam bidang agama, sehingga kelak orang tuanya bisa terselamatkan oleh anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka walaupun memang anak kita sekarang belum berbuat kebaikan, terus orang tua tanpa pernah putus asa mendoakan anak, siapa tahu nanti ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita lihat anak-anak muda sekarang itu yang gaya-gayanya alay, anak layangan. Coba kita lihat, oh, belah sini rambutnya disopak, set. Belah sini disopak, set. Atas gergaji naik. Coba, ya Allah, ngomongnya gue lu. Coba, ya Allah. Kadang-kadang, wah lihat nih, ada pemuda di Lebak Wangi, tadinya bobrok, berbuat jelek terus, wah masuk ke masjid. Wah, kata jemaah nih, wah ada pemuda di insaf kayaknya. Ternyata masuk masjid bukan sholat, malah ngechat HP di masjid. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan siapa tahu hidayah di mana aja datang, karena masalah hidup rahasia Allah. Kita yang ngaji aja belum tentu mati husnul khotimah. Bisa jadi pemuda yang bandel tadinya husnul khotimah. Kita tidak tahu. Maka kita terus berdoa, munajat kepada Allah, semoga kita kelak nanti di akhirat mudah-mudahan selamat dan mati kita membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Maka mudah-mudahan jemaah di sini, bapak-bapak, bapak lurah, semuanya sahibul bait, ibu-ibu, semuanya mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, mati nanti dalam keadaan husnul khotimah, selamat di dunia wal qabri wal akhirah. Harapan kita ujungnya ialah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan putus asa. Yang namanya Islam pasti surga. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Kalau menurut bahasa Sunda, jengkalawan nyana tempat pembalikan jalma Islam, di mana kala balik ke akhirat di tempat kenana sor. Dan sesungguhnya orang-orang Islam itu di mana kala pulang ke akhirat tempatnya sor. Wa bi anna kafirin li jahannamu, jengkalawan nyana tempat pembalikan jalma kafir, di mana kala maut nama kafiran silai. Kemudian si cangcut soe, terus nonita namanya, yang Cina-Cina gitu, si lai, si bokling, si cancebok. Kalau di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam, na'udzubillah min. Maka alhamdulillah kita sebagai orang Islam, kita Islam, anak kita Islam, kakek kita Islam, terus sampai ke sana Islam. Ujung-ujungnya yang namanya Islam surga, walaupun mampir dulu ke neraka. Kira-kira potongan kita di sini langsung ke surga, apa ke neraka dulu mampir? Hah? Pengen langsung? Pengen langsung katanya. Pak Jo pengen langsung? Oh sangat katanya, sangat. Ya mudah-mudahan, walaupun memang nggak langsung, tetap ujung-ujungnya pasti yakin, tekadkan di dalam hati Islam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan tidak panjang lebar, walaupun sedikit, ada hikmah manfaatnya khususnya buat saya, umumnya buat para jemaah sekalian. Apabila ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang
selebar-lebarnya. Kalau ada jarum yang patah, boleh disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati sanubari. Buah tomat, buah betui, tamat buah kecapi, buah rambutan, buah manggis, buah pisang, itulah nama buah-buahan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alhu waladan salihan في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعة الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.